the Baseface Network. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia dengan NIM 20300123035. Perkenalkan, nama saya Nova Aulia, NIM 20300123053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Yuliana dengan NIM 20300123034. A few moments later. Baik, di sini saya akan menjelaskan Microsoft Excel adalah salah satu software atau piranti lunak jenis spreadsheet yang dibuat oleh perusahaan raksasa Microsoft, perusahaan yang juga membuat sistem operasi Windows yang terkenal itu. Microsoft Excel dapat berdiri sendiri atau merupakan bagian dari Microsoft Office, suatu suite program atau gabungan beberapa program, namun berfungsi sebagai satu kesatuan program atau saling terkoneksi atau satu sama. Pada tahun 1982, Microsoft membuat sebuah program spreadsheet yang diberi nama Multiplier. Pada program buatan Microsoft ini, sistem CP atau M sudah sangat populer. Pada platform sistem operasi Microsoft Word atau Multiplier memiliki pesaing berat yang Lotus 1, 2, sampai 3 yang sangat populer saat ini. Microsoft yang merasa terancam terus mengembangkan Multiplier yang kemudian diubah namanya menjadi Microsoft Excel yang dapat bersaing dengan Lotus 1, 2, sampai 3. Pada tahun 1985, Microsoft Excel pertama versi Macintosh dirilis, baru 2 tahun kemudian dirilis versi platform Windows. Microsoft Excel memiliki waktu rilis dahulu dibanding Lotus 1, 2, sampai 3 kala ini, sehingga membuatnya lebih laku dan lebih banyak digunakan. Sejak keberhasilan Microsoft Excel dan peminatnya yang banyak dibanding dengan program pada maka dapat dibilang bahwa Microsoft Office sudah di atas angin, hampir tanpa pesaing yang berat dan kuat. Keunggulan dari Microsoft Excel adalah selalu merilis versi baru tiap 2 tahun 3 tahun sekali. Hal ini membuat banyak fitur yang diinginkan tentunya dapat disematkan dalam Microsoft Excel versi berikutnya. Seperti yang telah disinggung di atas, Microsoft Excel yang terakhir adalah versi 2010, termasuk juga untuk versi Macintosh. Indonesia adalah salah satu pemakai aplikasi Microsoft Excel terbesar di dunia, meskipun tidak semuanya mendapati Microsoft Office dan di dalamnya terdapat Excel secara legal yang dipungkiri hingga penggunaannya. Indonesia adalah salah satu pemakai aplikasi Microsoft Excel terbesar di dunia, meskipun tidak semuanya mendapatkan Microsoft Office yang di dalamnya terdapat Excel secara legal, namun tidak dipungkiri jumlah penggunanya cukup besar. Bahkan Excel adalah program spreadsheet yang diajarkan di sekolah dan juga kursus aplikasi. Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data. Aplikasi ini sangat banyak dipakai di berbagai aspek pekerjaan, mulai dari melakukan perhitungan sampai menampilkan grafik yang sangat dibutuhkan oleh instansi maupun perorangan. Microsoft Excel adalah sebuah aplikasi atau perangkat lunak yang merupakan dari bagian paket software Microsoft Office. Perangkat lunak ini berjenis spreadsheet. Pada awal dibuatnya, Microsoft Excel dapat berdiri sendiri dan bukan menjadi bagian dari Microsoft Office. Namun, sekarang Microsoft Excel sudah merupakan satu paket dengan Microsoft Office yang terdiri dari berbagai perangkat lunak yang merupakan kebutuhan kantor dewasa ini. Aplikasi yang berbentuk lembar kerja ini dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation
untuk pengguna APM Mac OS dan Microsoft Windows. Dalam aplikasi ini tersebut fitur pembuatan grafik dan fitur kalkulasi yang sifatnya agresif dan posesif. Berikut adalah tutorial cara membuat tabel, merapikan dan mencetak tabel di Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara membuat tabel, merapikan tabel, serta mencetak tabel. Pertama-tama kita ketik dulu nomor, kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin di sini kita taruh saja L_P lalu nilai. Nah, di sini ada 4 mata pelajaran sebagai contoh matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan IPA. Nah, jangan khawatir bila tulisannya melebihi sel yang tersedia karena langkah selanjutnya adalah menyesuaikan lebar kolom. Caranya dengan mengarahkan kursor di antara kolom-kolom ini sampai bentuk kursornya berubah tanda seperti ini. Kemudian tahan, klik, kemudian geser sesuai kebutuhan. Kita sesuaikan semua lebar kolomnya. Kalau sudah, blok 2 sel nomor ini dengan cara vertikal. Lalu memilih Merge and Center. Lalu lakukan dengan cara yang sama pada kolom nama dan jenis kelamin. Untuk kolom nilai ini sama, bedanya kita blok secara horizontal, kemudian pilih Merge and Center. Nah, di sini kalau kita lihat posisi 3 sel ini perlu disesuaikan ke tengah secara vertikal. Caranya kita blok dulu sel-sel ini, kemudian pilih Middle Align. Nah, untuk mata pelajaran ini kita ketengahkan dulu dengan cara memilih Center. Sekarang kita beri penomoran dulu pada kolom nomornya. Cukup tulis 1 dan 2, kemudian blok, tarik pojok kanan ini ke bawah sampai nomor yang dibutuhkan. Berikut adalah mengatur border pada tabel. Pertama, kita blok semua tabel, kemudian pilih tanda panah. Border ini ada banyak pilihan di sini, misalnya kita pilih all borders. Hasilnya semuanya akan ada garis tepinya. Sekarang kita blok bagian ini saja. Kita akan mengatur yang bagian bawahnya saja. Kita atur bordernya lagi. Sekarang kita pilih bottom double border. Maka hasilnya seperti ini. Coba kita blok lagi. Kita pilih yang tick bottom border. Maka bagian bawah akan tebal seperti ini. Sekarang kita pilih line style. Pilih warna border yang kalian inginkan, misalnya yang agak tebal. Kursornya akan terlihat seperti pensil. Cara mengubah bordernya langsung klik saja border yang ingin diubah, atau bisa juga dengan cara langsung gerakkan sekaligus. Kalau kalian melakukan kesalahan, kalian bisa memilih erase border. Kursornya akan berubah seperti penghapus. Sekarang kita pilih border yang ingin dihapus. Kita gerak saja supaya lebih cepat. Kalian juga bisa memilih undo atau Ctrl Z di keyboard untuk kembali ke langkah sebelumnya. Bentuk kursornya ini masih penghapus ya. Tekan Escape atau ESC di keyboard untuk mengembalikan kursor. Ada cara lain untuk mengatur border tabel. Pertama, kalian blok dulu tabelnya, kemudian klik kanan, pilih Format Cells, pilih tab border. Ini adalah pengaturan lengkap untuk border ya. Kita mulai dari warna dulu, yaitu pada line color. Ini untuk mengubah warna border, misalnya warna merah, tapi kita ubah ke hitam saja. Kemudian line style ini adalah model garis border yang bisa digunakan, misalnya kita pilih yang agak tebal ini. Kemudian pada preset pilih outline, maka garis luar tabel akan berubah menjadi agak tebal. Kalian juga bisa langsung mengubah tabelnya di bagian border ini, misalnya garis vertikal ini. Kita ubah, tinggal klik, maka akan menjadi agak tebal. Kalau kalian klik lagi, maka garis tersebut akan terhapus.
Kita klik lagi supaya muncul garisnya ya. Kita pilih OK, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita akan menebalkan bagian ini. Jadi kita blok bagian sini saja. Kemudian kita masuk ke format style. Kita pilih garis yang agak tebal. Kemudian kita klik border horizontal ini. Oke, selesai. Tinggal nomor ini kita tengahkan. Sekarang kalian perhatikan bagian atas dan kiri tabel yang menempel pada baris dan kolom. Tidak kelihatan kan bordernya? Sudah berubah atau belum? Tidak perlu khawatir, bordernya sudah ada. Sebagai bukti, kalian masuk ke file, kemudian pilih print. Di situ ada tampilan tabel kalian sebelum dicetak. Kita perbesar. Nah, kelihatan bordernya sudah sesuai dengan yang kita atur tadi. Jadi kalau mau print, kalian cek dulu di sini bordernya sudah sesuai atau belum. Oke, demikian tutorial bagaimana cara membuat, merapikan serta mencetak tabel di Microsoft Excel.